aku harus pulang. Kenapa emang? Teman-teman, aku harus pulang ya. Pulang duluan. Ada apa sih? Adik aku. Tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu. Kenapa itu adiknya kenapa? Kenapa? Adik aku. Kenapa? Penyakitnya kambuh. Ya Allah, terus ya udah. Oh, gimana jadinya? Tapi ibu tahu kamu lagi di sini kan? Sebenarnya nggak tahu. Waduh. Jadi ibu kamu nggak tahu kalau kamu di sini Nggak tahu. dan akhirnya malah ngabarin kamu, udah kamu ya Allah ya udah deh. Ya udah kalau gimana? gitu. Ada yang Adik perlu? aku asmanya kambuh. Ya udah ini pelajaran ya buat kamu. Mudah-mudahan jangan lagi bohongin orang tua. Iya. Ada yang jangan ada yang diumpetin. Iya, Jadinya nggak tenang kan? Ya udah deh. Ya udah. Gimana? Ada yang perlu kita bantu atau gimana nggak? Gak usah sih, paling antar aku pulang aja. Oh gitu. Iya, jadi aku tuh harus beli obat buat adik aku yang lagi sakit. Oh, Ya Allah. Udah dibeli obatnya belum? Sebenarnya sih udah Kak, cuman Oh. aku malah ngambil keputusan buat kesini. Ya udah. Aku malah latihan teater. Oke, dari situ kita nggak bisa ngomong banyak. Kita memutuskan untuk oke deh, kita ikut bantuin ngomong ke orang tuanya sekaligus niat gue pengen ngasih tahu kalau Yulia ini udah ikut program Tak Kenal Maka Ta'aruf. Oke, nggak lama kita langsung ikut Yulia pulang ke rumahnya. Ibu! Ibu! Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya kondisinya juga lagi nggak kondusif nih Ustazah. Gimana ya, kita jadi nggak enak juga nih. Ternyata lama. Kamu kemana aja sih? Ibu tuh khawatir sama adik kamu. Gimana coba kalau adik kamu ada apa-apa? Iya Bu. Maaf Bu, maaf. Aku lalai Bu, maaf. Anak bohong. Kita nunggu di luar dan di situ posisinya udah genting banget karena di dalam gue udah ngedenger kayak ada suara teriak-teriak, kayak ada yang marah-marah dan juga ada suara tangisan. Pokoknya di situ kita juga bingung sama tim, serba salah, mau masuk juga takutnya nggak sopan kan. Akhirnya kita memutuskan untuk stay di luar, kita tunggu. Cuma mungkin kalau misalnya siapa tahu butuh bantuan buat ke rumah sakit kita bantu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Iya. Mohon maaf nih sebelumnya. Kita, oh ya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Mikdad, ini ada Ustazah Nada, kita dari tim Tak Kenal Maka Ta'aruf. Sebenarnya kita tujuan datang ke sini, tadi kebetulan kita janjian sama Yulia. Kita ketemu di tempat latihan teaternya nih, mohon maaf. Kita juga dapat kabar, tadi Ibu telepon, Iya. ternyata ada adiknya lagi sakit, makanya kita ikut ke sini. Sekaligus tadi Kak Yulia minta tolong sama kita supaya menyampaikan pesan ini. Memang kita juga pengen menyampaikan sesuatu gitu ya. Begini ya, iya emang saya telepon sama Yulia, Iya. emang adiknya lagi sakit. Oh gitu, Nah, ya. kan saya seorang ibu ya, Iya. jadi khawatir gitu. Sekarang gimana Bu kondisinya? Mau kita bantu ke rumah sakit? Tapi sekarang udah alhamdulillah. udah mendingan? sih. Alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Ini juga Yulia juga emang anaknya baik. Alhamdulillah. Anaknya baik, membantu ayahnya Oh gitu. ya kebutuhan rumah. Iya, iya. Ya, mengobati adiknya Masya karena kebetulan Allah. adiknya lagi sakit. Iya, Karena iya. butuh biaya gitu ya. Iya. Saya Ya, ngerti Bu. Saya mohon sih ya, semoga dia mendapatkan jodoh yang baik. Oh, jadi kalau gitu berarti Kak Yulia udah menginformasikan nih kalau Kak Yulia tak ikut program kita Tak Kenal Maka Ta'aruf. Iya. Oh alhamdulillah kalau gitu sebenarnya itu yang mau kita sampaikan. Kita mau minta izin dulu nih sama Ibu kalau misalnya kita memang akan membantu Kak Yulia ini untuk mendapatkan jodoh yang terbaiknya. Syukur kalau gitu kalau memang udah disampaikan. Alhamdulillah. Kayak gitu lagi. Pokoknya apa yang ibu sampaikan, Nah. amalnya langsung dikerjain. Jangan ditunda-tunda. Terbuka aja, insya Allah Iya, juga ya. nanti kan ibu juga paham. Iya. Kalau memang Saya- ibu larang, Maaf ya Bu ya. Oke, dan hari berikutnya kita sebenarnya berniat untuk datengin Amel untuk cari tahu informasi lebih dalam mengenai Amel, untuk ngobrol-ngobrol, untuk ngeliat langsung nih gimana sih kepribadiannya, kesehariannya. Tapi tim sempat bingung karena beberapa kali Amel itu coba dihubungin dan gak bisa-bisa. Gue juga langsung bilang sama tim, ini coba dong cari alamatnya kek, atau misalnya kita coba telepon supaya kita bisa dapat kejelasan gitu. Amel, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini setelah beberapa hari nunggu, Amel ngehubungin kita buat ngajak ketemu. Di situ gue seneng, gue lega, akhirnya kita dan tim udah bisa mengambil langkah berikutnya. Akhirnya pada hari itu kita langsung ketemuan sama Amel. kamu sakit ya? Iya kelihatan pucet Pucet banget banget ya. ya. Kenapa maksain ketemu sekarang? Padahal kalau misalnya masih belum fit nggak apa-apa.
Jadi begini Bu Ustadz, saya minta maaf selama ini sudah mengulur-ulur waktu saya untuk ketemu Bu Ustadz. Sebenarnya saya bukan maksud mengulur-ulur, saya juga ada kepikiran untuk ta'aruf awalnya. Cuman saya pikir-pikir juga saya kayaknya tidak bisa melanjutkan hubungan ini, ta'aruf ini. Jadi Ustazah, gua mendapatkan kenyataan yang di luar dugaan. Gue kaget banget, sekaget-kagetnya saat Amel menceritakan kondisinya. Pokoknya kamu kuatin, nanti kita udah sama-sama, kita sampein semuanya. Nangis nih. Gue bingung gimana cara nyampein ke Dero, karena di satu sisi Dero sekarang tuh udah punya harapan supaya tim kita nih bisa bantuin dia menemukan jodoh terbaiknya, tapi di satu sisi ternyata kita malah memberikan informasi yang bisa bikin dia down lagi, trauma lagi. Kita membawa informasi yang harus kita sampaikan karena ini amanah kan. Nah itu makanya mungkin akan kita sampaikan. Mungkin biasanya nih kita akan suruh pilih dulu. Lu misalnya pengennya informasi mengenai Yulia dulu atau Amel dulu nih? Nah, itu dulu. Boleh. Ya, Seru oke. kayaknya ini dulu deh, Mas. Yulia dulu aja. Yulia dulu. Yulia. Oke, kalau gitu kalau Yulia biar saya nyampein aja ya, Oke. terus aja. Jadi dia itu punya hobi teater, berakting. Kita kemarin juga ngelihat pas datang ke sana dia lagi latihan. Oh, berakting ya. Berakting. Ya, sebenarnya masih positif, cuma Iya. di satu sisi ini juga sebenarnya jadi concern kita nih. Maksudnya kita harus kasih tahu karena dia juga masih istilahnya backstreet nih, dia belum ngasih tahu ke orang tuanya bahwa dia punya kesibukan ini. Karena dia udah cinta banget. Dia nggak cerita ya? Nah itu dia, karena dia nih bener-bener udah udah passion banget, udah cinta banget sama dunia teater, dunia acting. Kita juga sempet tanya ya Ustazah, nanti kalau misalnya udah menikah, terus misalnya gue bilang yang terburuknya lo misalnya nggak ngebolehin Yulia untuk masih tetap beraktivitas dalam dunia seni peran atau teater, dia bilang sih fine-fine aja, dia akan mengikuti apa kata suaminya. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah ya Ustazah ya. Nah, ini kalau untuk Amel gimana nih? Kenapa? Ada apa? Ada apa sih, Mas Mik? Gini ya, oke. Coba nanti kita lihat. Amel ini juga kita udah ketemu, tapi mungkin Ustazah bisa lebih supaya lebih enak menyampaikannya. Oke, Emang Dero. kenapa lo? Gini, kemarin kita udah ketemu Yap. sama Amel. Betul. Udah terbuka juga. Terus dan Amel sih titip pesan juga sih, titip salam buat kamu dan titip pesan. Sebenarnya nggak bisa aku sampaikan langsung. Bener, Amel ini sudah mengirimkan video yang memang diamanahkan untuk disampaikan ke lu langsung. Jadi mungkin udah. lu boleh sekarang silakan lihat langsung videonya. Iya. Mudah-mudahan lu dengan besar hati bisa menerima. Ya, bismillah. Silakan. Dero, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk kamu. Karena belum juga kita mengenal satu sama lain, aku sudah memberikan kesan yang kurang baik untuk kamu. Maaf kalau selama ini saya sempat berpikir apakah bisa membohongi kamu dan bisa menjadikan kamu sebagai salah satu jalan untuk menjadikan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalahku yang aku hadapi saat ini. Aku mengikuti ta'aruf karena ingin mencari sosok ayah untuk anak aku. Tapi saat ini, walaupun berat saya memutuskan untuk menanggung permasalahan ini sendiri, tapi saya rasa dan saya harus meminta maaf
kepada kamu. Mohon maaf jika ada kebohongan aku selama ini yang sudah melukai kamu dan banyak orang, terutama kamu, Dero. Dia sedih banget, dia shock banget. Karena memang yang dialami oleh Amel ini mirip dengan kisah yang pernah diceritakan Dero ke gua waktu awal-awal dia gua tanya apa motivasinya ikut program Tak Kenal Maka Ta'aruf. Mas Dero, jadi kalau Bro, gua ngerti banget sih ini. Gue juga sebenarnya pengen minta maaf karena udah membawa dia jadi sedikit flashback ke masa lalunya. Karena kisah Amel ini mirip dengan kisah mantannya, tapi di satu sisi juga ya inilah kenyataannya gitu. Kita dan tim sudah berusaha semaksimal mungkin, pada akhirnya keputusan ada di Dero.